Shalom, salam sehat buat kita semua. Berhubung karena masalah COVID-19 ini, jadi kita harus presentasi secara online. Baiklah, kami dari kelompok pertama akan membahas tentang PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh pasal 22 nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 92/PMK-03/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 253/PMK-03/2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dan pemberi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Mengapa PPh pasal 22 dikatakan sebagai PPh pemungutan? Berdasarkan pengertian PPh pasal 22 sudah jelas terlihat bahwasanya pajak penghasilan pasal 22 ditujukan untuk pemungutan pajak terhadap si wajib pajak, yang mana objeknya berupa barang-barang mewah tertentu. Hal ini baik pada badan usaha milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan usaha impor, ekspor, dan reimpor. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa perhitungan PPh pasal 22 ini hanya terkait badan-badan tertentu saja, seperti badan milik negara maupun milik swasta, di mana yang melakukan perdagangan ekspor, impor, ataupun reimpor. Juga, pada PPh pasal 22 ini memungut pajak yang menjual barang-barang yang tergolong sangat mewah. Jadi kami di sini akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya terkait dengan PPh pasal 22 ini. Baiklah, ini adalah contoh yang pertama. PT Aviasi Tetuko merupakan perusahaan angkutan udara niaga nasional yang pada bulan Juni 2013 melakukan impor peralatan simulasi penerbangan pesawat terbarunya untuk keperluan setiap pilotnya. Nilai impor peralatan simulasi tersebut sebesar 1,2 miliar, yang di dalamnya sudah termasuk biaya masuk dan biaya lainnya. PT Aviasi Tetuko telah memiliki angka pengenal impor atau yang disebut dengan API. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh kasus kami. Setiap impor yang dilakukan dikenai pemungutan PPh pasal 22, namun terdapat 19 kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 karena dibebaskan dari atas pengenaan biaya masuk atau pajak pertambahan nilai, kecuali pemungutan PPh pasal 22 untuk 19 kelompok tersebut tidak memerlukan surat keterangan bebas dari Direktorat Jenderal Pajak. Peralatan simulasi penerbangan yang diimpor oleh PT Aviasi Tetuko tidak termasuk dalam 19 kelompok barang yang atas impornya dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Sehingga PT Aviasi Tetuko dikenai kemungkinan PPh pasal 22 impor. PPh pasal 22 impor disetor sendiri oleh PT Aviasi Tetuko sebesar 2,5% dari nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, ditambahkan biaya masuk dan pemungutan perban lainnya. Dengan demikian, PPh pasal 22 yang wajib pajak disetor PT Aviasi Tetuko adalah 2,5% dikali 1.200.000.000
Hasilnya sama dengan 30 juta rupiah. Jadi kewajiban yang harus dibayarkan PT Aviasi Tetuko adalah 1. Menyetor PPh pasal 22 sebesar 30 juta bersamaan dengan surat pembayaran biaya masuk. 2. SSP penyetoran PPh pasal 22 impor tersebut berfungsi sebagai bukti pemungutan PPh pasal 22 bagi PT Aviasi Tetuko. Contoh kasus kedua perhitungan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. PT Kia Motors mengimpor barang dari Korea. PT Kia adalah importir mobil yang telah memiliki angka pengenal impor. PT Kia mengimpor 50 unit mobil dengan harga faktor $10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor mobil tersebut masing-masing adalah $3.000 dan $7.000. Biaya masuk sebesar 20% dari CIF. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar $1, yaitu Rp9.000. Pertanyaannya adalah, berapakah PPh pasal 22 yang harus dibayar? Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, harga faktur 50 unit dikali $10.000, yaitu sebesar $500.000. Biaya asuransi sebesar $3.000, sedangkan biaya angkut sebesar $7.000, maka CIF-nya sama dengan $510.000. Itu termasuk dijumlahkan semuanya. Biaya masuk 5% dikali $510.000, yaitu sebesar $25.500. Biaya masuk tambahan yaitu 20% dikali $150.000, yaitu sebesar $102.000. Maka terakhir nilai impornya adalah $637.000. Saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan COVID-19 dalam penerimaan pajak, khususnya dalam penerimaan pasal 22. Pandemi virus atau COVID-19 telah merembet menjadi krisis ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga pada akhirnya instrumen pajak dipilih oleh sejumlah negara untuk menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian dalam negeri mereka. Akibatnya, penerimaan pajak berkurang sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Penerimaan pajak pada kuartal pertama 2020 tercatat mengalami kontraksi atau minus hingga 2,5%. Kedepannya, kontraksi diramal lebih dalam lagi, yakni hingga minus 5,9%. Sudah bisa kita lihat di kuartal pertama atau hingga akhir Maret itu terjadi penurunan sebesar 2,5%. Jadi, prediksi untuk tahun ini penerimaan pajak akan turun menjadi 5,9% dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi yang kita lihat mungkin nanti lebih dalam lagi. Adapun beberapa instrumen pajak yang minus setelah digunakannya untuk penanganan COVID-19 adalah PPh badan dan PPh dalam rangka impor atau PDRI, terdiri dari beberapa jenis, yaitu pajak penghasilan PP atau PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 22 ekspor. Penerimaan yang paling terdampak adalah penerimaan yang berasal dari PPh badan. Kemudian yang negatif juga pajak-pajak yang berbasis impor. Tak hanya di Indonesia yang penerimaannya sudah terpukul karena corona. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat juga mengalami nasib yang serupa. Bedanya, di negara lain, instrumen pajak yang paling terdampak adalah PPh badan dan PPh orang pribadi. Ternyata di negara lain juga mirip-mirip dengan Indonesia. Kita lihat yang justru mendomisili adalah insentif pajak. Namun semuanya terkait jenis pajak PPh badan diikuti PPh orang pribadi. Apalagi kita lihat mendalam lagi terkait negara-negara berkembang, itu juga paling banyak di PPh badan. Saya ingin menjelaskan tentang dampak dari COVID-19 terhadap perpajakan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan menular, sehingga memaksa pemerintah untuk memberhentikan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Salah satunya adalah aktivitas transportasi. Akibat dari pemberhentian aktivitas transportasi ini, pemilik mobil tidak sanggup membayar pajak kepada pemerintah. Dan hal ini juga, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dengan tidak meminta pajak dari pemilik mobil, sehingga negara tidak memiliki pemasukan dari alat transportasi. Begitu juga halnya dengan perusahaan. Perusahaan juga mengalami kerugian akibat dari COVID-19 ini, sehingga mereka tidak mampu membayar pajak sesuai dengan kesepakatan.
Dan juga akibat dari COVID-19 ini banyak orang yang mengalami pengangguran, dan juga pemerintah tidak mendapat pajak gaji yang terdampak COVID-19 ini. Begitulah dampak dari COVID-19 terhadap perpajakan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai stimulus non-fisikal dalam rangka penanganan dampak COVID-19 terhadap pajak penghasilan pasal 22. Guna melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan-kebijakan non-fisikal untuk mendorong terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Stimulus non-fisikal tersebut antara lain: pertama, penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan atau lartas terhadap kegiatan ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan terjadinya kegiatan ekspor dan juga daya saing. Dalam hal ini, dokumen health certificate and fee legal tidak lagi menjadi persyaratan untuk melakukan kegiatan ekspor, kecuali jika diperlukan oleh eksportir itu sendiri. Implikasinya, terdapat pengurangan lartas ekspor sebanyak 749 kode HS yang terdiri dari 443 kode HS pada komoditi ikan dan juga 306 kode HS pada komoditi kehutanan. Yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah yaitu penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan atau lartas untuk aktivitas impor khususnya bahan baku. Jadi untuk meningkatkan kelancaran impor, stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen dan pada tahap awal akan diterapkan pada produk besi baja dan produk turunannya. Yang selanjutnya akan ditetapkan pula pada produk pangan strategis seperti garam, industri gula, tepung sebagai bahan baku industri manufaktur. Terkait dengan duplikasi peraturan impor, pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan terutama pada komoditi hortikultura, hewan, produk hewan, serta obat-obatan dan makanan. Kebijakan pemerintah yang ketiga yaitu percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders, yakni perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Jadi pada prinsipnya, perusahaan dengan reputasi baik akan diberikan insentif tambahan dalam bentuk percepatan proses ekspor dan impor, yakni penerapan auto response dan auto approval untuk proses lartas, baik ekspor maupun impor, serta penghapusan laporan surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan. Hingga saat ini, sudah ada 735 reputable traders yang terdiri dari 109 perusahaan AEO atau Authorized Economic Operator dan 626 perusahaan yang tergolong MITA atau Mitra Utama Kepabeanan. Dan yang keempat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor serta pengawasan melalui pengembangan National Logistic Ecosystem atau NLE. NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi instansi pemerintah dan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan atau distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi serta duplikasi. Roadmap NLE mencakup antara lain integrasi antara INSW, Airport, Inatrade, CESA, dan juga sistem tracking, sistem gudang, sistem transportasi, sistem terminal operator, dan juga sistem-sistem yang lainnya. Diharapkan kehadiran NLE tersebut dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan cara mengintegrasikan layanan pemerintah G2, G2B dengan platform-platform logistik yang telah beroperasi atau B2B. Sekian dan terima kasih.